Hidup mengalir. Apakah sekedar mengalir? Mengalir kemanakah? Orang pandai merapalkan mantra, doa, sambil seluruh raga dan pikirannya tertuju pada air di sebuah wadah di hadapannya. Lalu orang pandai tersebut, menciprat-cipratkan air tadi ke pasiennya atau memintanya untuk meminum air itu. Sedang melakukan apa orang pandai itu? Rupanya sang air secara otomatis merespons keadaan getaran energi yang ada di sekelilingnya. Termasuk doa, mantra, juga energi positif atau energi negatif. Keajaiban air bukan hanya itu saja. Air menunjukkan getaran energi cintanya dengan menyiramkan hadiahnya kepada bunga-bunga, padi di sawah, pepohonan, burung, serangga, serta semua makhluk besar dan kecil di bumi ini, termasuk isi tubuh manusia. 70% adalah air dan planet kita sebagian besar adalah air. Ketika ia mengalir di sepanjang jalannya, sebagai balasannya, air dicintai oleh segala yang ada di bumi ini. Selain memaparkan perjalanan air di bumi ini, video ini juga menunjukkan bagaimana cara kita menerapkan kebijaksanaan tentang air di kehidupan kita sehari-hari. Keajaiban air. Kali ini, kita membahas mengenai keajaiban air. Ini akan membawa dampak yang positif buat kehidupan kita. Mengacu dari penelitian Dr. Masaru Emoto pada tahun 2013. Siapakah Dr. Masaru Emoto itu? Dia adalah penulis buku terlaris New York Times, lahir di Yokohama, Jepang. Ia terkenal berkat paparan penelitian resonansi kristal air yang ditangkap melalui foto mikroskopis. Masaru Emoto mencoba membuktikan bahwa air tidak hanya berbicara tentang senyawa H20 saja. Penelitiannya terhadap air yang ternyata air sangat dipengaruhi oleh resonansi sekitarnya. Penelitiannya mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Penelitian Masaru Emoto juga menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap molekul air yang terbentuk klasterisasi oleh adanya ikatan hidrogen. Partikel kristal air. Masaru Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan bersinar mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan rasa kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi suram, nampak buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila terdapat efek negatif di sekitarnya seperti rasa kesedihan dan adanya bencana. Lebih dari ratusan dan ribuan buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water, Pesan dari Air, The Secret Life of Water, Rahasia Mengapa Air Dapat Menyembuhkan, yang dikarang Masaru Emoto sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam semesta ini. Masaru Emoto menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pada pembentukan sebuah kristal air. Masaru Emoto juga menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh a. Suara musik, suara doa-doa dan suara mantra-mantra. b. Kata-kata yang ditulis di kertas. Selanjutnya kertas tersebut ditempel di wadah air atau dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air. c. Karena isi tubuh manusia 70% adalah air dan planet kita sebagian besar adalah air juga, maka air sangat berpengaruh buat pikiran dan tubuh kita. Yang lebih luas lagi bahwa, air adalah salah satu elemen, dari 5 elemen alam bumi, air, api, udara dan space, ruang, yang sangat dibutuhkan manusia di kehidupan kita. Masaru Emoto pertama kali melakukan penelitian adalah dengan mengambil air dari mata air Pulau Honshu di Jepang, lalu dibawa ke dalam labnya. Nah, di sana diletakkan di bawah -5°C, kemudian didoakan dan hasilnya seperti berikut. Penelitian Masaru Emoto yang kedua, dilakukan di Bendungan Fujiwara di Jepang dan lihatlah hasilnya, gambar kristal sebelum dan sesudah didoakan. Dan Anda bisa bayangkan air di bendungan ini, yang tadinya kotor dan jorok, kini bisa berubah menjadi kristal. Penelitian Masaru Emoto yang ketiga di Danau Biwa, danau terluas di Jepang.
Dan penelitian yang keempat, di beberapa tempat di Eropa dan hasilnya menunjukkan sama. Penelitian Masaru Emoto yang kelima, yang luar biasa adalah penelitian kepada air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, Makkah, Arab Saudi. Yang perlu kita pahami adalah 1. Bahwa air Zam-Zam ini telah didoakan jutaan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. 2. Air Zam-Zam juga telah didoakan oleh seluruh umat yang beragama Islam di seluruh dunia, arah atau kiblat ketika melakukan ibadah sholat. Maka bisa dibayangkan pancaran doa ke satu arah, yaitu arah atau kiblat ini menuju kepada bangunan Ka'bah. Makanya kalau kita yakin, sebelum minum air Zam-Zam, kita doakan terlebih dahulu, sudah pasti hasilnya sangat luar biasa, bagi kesehatan di tubuh kita. Tetapi mungkin ada sebagian besar teman-teman mau bertanya, bisa gak ya? Media air ini selain untuk kesehatan dan pengobatan, misalnya untuk menarik keinginan yang lainnya, seperti rezeki berupa uang, jodoh, pekerjaan, bisnis dan lainnya. Jawabannya, bisa. Yes, bisa. Insya Allah bisa. Teman-teman yang pengen tahu, bagaimana tahu caranya, lo narik rezeki pakai media air? Tolong tulis di komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye.